البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Oke. Mana ya? Masalah larangan untuk berbuat zalim. Ini kita pakai buku yang lain jadi. Kalau itu di Mekah surat berapa? 93. 93 taib. Karena kita pakai buku yang lain. Taib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Oh, belum selesai pembahasan apa hadis Mu'adz bin Jabal itu ya. Taib. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sabda Rasulullah SAW. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab, maka serulah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya pintu gerbang Islam itu adalah apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak ada gunanya mereka mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah sekarang. Telah apa? Telah dihapus syariat Nabi Musa. Yang berlaku adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang Nasrani, seandainya mereka mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah, tidak berlaku. Kenapa? Syariat Nabi Isa telah tertutup, telah terputus. Yang berlaku adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam hadis yang hasan dari Umar bin Khattab ketika beliau membawa suhuf-suhuf, Rasulullah marah kepada Umar. Beliau mengatakan, amutahawwikun, apakah kalian ini masih kebingungan? Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa itu masih hidup, niscaya tidak boleh bagi dia kecuali dia harus ikut aku. Ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah bagian kalian dari kalangan para nabi, dan kalian adalah bagianku dari kalangan umat. Ya, tidak adil. Umat yang dulu ikut nabinya dan tidak ikut nabi kita. Sementara umat kita tidak ikut nabi kita, bahkan ikut nabi yang lalu. Ini tidak adil. Masing-masing telah ada bagiannya. Dan bahkan ini adalah yang terbaik dengan derajat yang paling tinggi kalau kita ikut sebagai apa? Umat Muhammad SAW. Tapi banyak orang tidak bersyukur. Dia bukan apa? Bukan dari Bani Israel tapi masuk agama Kristen. Ini bodoh sekali. Dia bukan Bani Israel. Boleh jadi dia adalah orang India, boleh jadi dia orang Malaysia, orang Indonesia. Bukan dari Bani Israel dia. Bani Israel sana, jauh di sana, dan telah berlalu. Habis itu dia masuk agama Yahudi atau agama Kristen. Ini bodoh sekali. Syariat bukan untuk itu. Syariat hanya khusus untuk umat masing-masing, kecuali syariat Muhammad SAW. Taib. Maka harus dia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah dengan segala konsekuensinya yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah dan tauhid. Dalam lafaz yang lain Rasulullah bersabda, fad'uhum ila an yuwahhidullah, yaitu ajaklah mereka untuk menauhidkan Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan lisan, tapi harus ada realisasi untuk kita mentauhidkan Allah. Tidak ada gunanya orang mengatakan la ilaha illallah, tetapi ketika tertimpa mara bahaya langsung dia pegang apa? Langsung dia pegang tangkal dia. Oh, ini kurang kuat ini. Oh, kenapa kamu enggak baik-baik misalkan? Atau ketika dia selamat dari mara bahaya tidak mengatakan alhamdulillahilladzi najjana. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kita. Tapi bahkan apa? Oh, ini tangkalnya kuat. Oh, ini bomo dari Thailand hebat dia. Oh, itu syirik. Atau ketika dia kehilangan anak tidak minta kepada Allah, padahal Allah tahu anaknya di mana, Allah tahu itu di mana-mana, yaitu dimanapun berada makhluk Allah Taala tahu. Kenapa dia tidak mintanya kepada Allah, justru dia datang ke kubur, ya Syekh, wahai wali fulan atau apa, ini tolong kembalikan anak saya, ini anak saya hilang. Nanti yang dikubur kalau mampu bicara, oh saya sendiri nggak mampu keluar gimana? Saya ini nggak tahu GPS, saya nggak punya apa-apa. Lari dia dengar itu. Kalian yang ikut zaman, saya ketinggalan zaman, saya sudah dalam tanah nih. Saya sudah diikat malaikat. Menunjukkan apa kalimat la ilaha illallah, kalau orangnya masih minta kepada kubur dan sebagainya, maka dia akan apa? Berarti dia telah melanggar kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Dia telah membatalkan kalimat itu sendiri. Karena makna la ilaha illallah adalah tauhidullah. Sementara orang ini tidak mentauhidkan Allah, meyakini Allah dan juga meyakini yang lain, beribadah pada Allah dan juga beribadah pada yang lain. Jadi bukan hanya kalimat itu yang diinginkan, tapi segala konsekuensinya. Tayyib. Fa inhum ata'u kalidzalik,
Kalau mereka taat kepadamu untuk itu, yaitu taat untuk mentauhidkan Allah dengan segala konsekuensinya. Dalam lafaz yang lain apa? Fa inhum arafullah. Kalau mereka telah kenal Allah, kata para ulama ini menunjukkan ahlul kitab walaupun kitab mereka itu banyak, tetapi mereka tidak mengerjakan isinya sebagaimana mestinya, maka mereka adalah orang jahil. Makanya Syekhul Islam dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan apa? Seluruh yang menyelisih syariat Nabi itu adalah jahiliyah. Sama saja dia dari ahlul kitab ataukah keumuman musyrikin. Kenapa? Karena walaupun kitab itu ada, kalau mereka tidak menjalankan isinya, berarti mereka sebenarnya adalah orang bodoh. Sebagaimana ucapan Qatadah, ajma'a ashabu Rasulullah SAW anna man asallah fahuwa jahil. Seluruh sahabat Rasulullah telah bersepakat bahwasanya barang siapa durhaka pada Allah, hakikatnya dia itu jahil. Makanya ahlul kitab, karena mereka banyak tidak mengerjakan isi dari kitab itu sendiri, mereka dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang jahil. Kalau mereka taat kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti mereka telah kenal Allah. Fa inhum arafullah, dalam lafaz yang lain. Kemudian apa baru? A'limhum annallaha aftarada alaihim khamsa sholawat. Beritahu mereka, ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, di setiap sehari semalam. Harusnya mereka bersyukur ahlul kitab itu. Kenapa? Kewajiban mereka sehari semalam 50 sholat. Ini cuma 5 saja. Harusnya apa? Mereka bersyukur. Agama itu menjadi sangat ringan untuk mereka. Demikian pula apa? Sekian banyak beban-beban yang dulu membebani mereka, Allah Ta'ala telah membebaskan itu dengan apa? Mengikuti syariat Muhammad SAW. Kalau bersuci tidak perlu dengan apa? Dengan memotong, menggunting kainnya atau mengerat kulitnya dengan apa? Sampai keluar darah, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Cukup dengan apa? Bersuci dengan baik. Kalau tidak ada air maka dengan tanah. Selesai. Kalau ada yang mengatakan, oh tapi syariat Isa lebih bagus lagi, kita katakan itu bukan syariat Nabi Isa, tapi itu adalah kebid'ahan para pendeta orang-orang Nasrani. Alasan mereka adalah demi menyelisihi orang kafir dari kalangan Yahudi, kita buat sebaliknya. Mereka sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, alasan mereka ini menyelisihi orang kafir. Yahudi mengharamkan babi, mereka mengatakan, oh babi boleh. Menunjukkan apa? Mereka menyelisih orang kafir tapi dengan hawa nafsu, bukan dengan dalil. Dan mereka mengatakan, oh orang Yahudi mereka terlalu berlebihan dalam bersuci, maka kita kalau masuk gereja harus apa? Harus kencing dulu atau berak dulu. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi ketika mereka masuk ke dalam gereja sudah baunya busuk. Nah sebagian nggak suka itu, udah pakai sembur minyak wangi tapi najisnya tetap ada. Itu jeleknya mereka. Dan perkara-perkara yang lain yang dibuat-buat bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasrani itu. Baik, intinya sekarang apa? Yaitu kewajiban bersyukur berupa sholat itu adalah sehari semalam adalah 5 kali. Barang siapa ingin menambahi dengan sunnah-sunnah maka itu bagus. Fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah taat dengan itu kepadamu, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim shadaqah, maka beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh para syurah bahwasanya taklimuddin mutadarrija, yaitu pengajaran agama itu bertahap sedikit demi sedikit. Jangan pertama kali kita mendakwai orang Nasrani kita katakan engkau harus puasa Ramadan 3 bulan, 30 hari misalkan. Dia akan merasa berat. Langsung kita kasih nasihat orang Nasrani, kita katakan apa? Oh haram riba itu, engkau harus tinggalkan riba. Ini justru akan menyebabkan apa? Oh ini saya sukai, oh ini rezeki saya. Dia nggak akan paham itu. Ajari dulu untuk apa? Kenal Allah dulu, kenal rahmat Allah, bahwasanya dia yang memberi rizki, dan rizki Allah itu didapatkan, rizki yang baik-baik didapatkan dengan apa? Dengan ketaatan. Rizki yang jelek boleh jadi didapatkan dengan maksiat, tapi akibatnya akan celaka. Kita jelaskan baik-baik prinsip-prinsip semacam ini. Allah yang melarang kemaksiatan dan Allah yang menjamin kalian dapat rezeki. Dijelaskan itu dulu pelan-pelan, secara bertahap. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab di dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu kita di dalam mendakwahi sebagian masyarakat itu bagaikan apa? Metode, yaitu sebagaimana dakwah Rasulullah di periode Makkah. Jangan langsung dijelaskan tentang apa? Perkara yang sangat mendetail, tapi jelaskan prinsip-prinsip tentang Allah dulu, tentang indahnya Islam dan seterusnya. Kalau sudah masuk Islam maka apa? Diajari prinsip yang dasar-dasar dulu, masalah apa? Masalah sholat 5 waktu itu wajib dan seterusnya.
Jangan terlalu terlalu mendalam dan terlalu rumit untuk mereka. Makanya memang dakwah kepada masyarakat kita mulai dengan yang paling sederhana dulu, yang paling mendetail dan paling penting. Jangan pertama dakwah kita buka pintu masalah faraid. Wah, itu pening dia. Itu akan pening sekali. Nggak usah. Mereka akan lari itu. Aduh, saya pening lah. Saya SPM aja nggak lulus. Nanti bilang gitu dia. Bertahap jelaskan bahwasanya belajar agama ini mudah dan membawa ketentraman. Nah, mereka akan suka itu. Tayyib. Kemudian baru tahapan yang ketiga, yaitu shadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekahnya ini diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Kalau mereka berakal, niscaya mereka akan gembira ini. Oh, ini tidak sama dengan ajaran pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasrani ataupun ajaran para pengagum Zarathustra dan sebagainya itu. Yang mereka itu mengajarkan kebaikan, setelah itu mereka mengharuskan kami infak, kemudian hartanya dibawa oleh para pendeta itu. Ini tidak, bahkan dikembalikan kepada orang fakir di kalangan mereka sendiri. Ini adalah dakwah yang sangat bagus. Makanya sekian banyak dalil Allah Ta'ala menyebutkan Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakan, saya tidak minta upah dari dakwah saya ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upah saya itu menjadi tanggungan Rabbul Alamin. Kenapa manusia itu akan merasa sedih hati kalau harta yang dia cari susah-susah nanti dengan alasan sedekah, dengan alasan untuk selamat dari azab, kita harus menyerahkan sekian banyak uang kepada pendeta. Ini akan membuat susah. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Kristen, kalau ingin tobat harus membayar sekian kepada pendeta baru dapat kartu pengampunan dosa. Semakin banyak membayar, semakin jaminannya besar. Padahal pendetanya yang menikmati. Dan itu yang dilakukan oleh sekian banyak para kiai dan para ustadz-ustadz yang menyeleweng itu. Intinya adalah mereka yang mengambil pertama kali sebelum diserahkan kepada fakir miskin sebagiannya dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil, para ashabul jam'iyat itu dengan alasan fakir miskin, dengan alasan para aromil yaitu janda-janda dan anak yatim. Tapi begitu uangnya terkumpul, belum tentu jandanya dapat ini dan itu, tapi para pengurusnya sudah naik BMW. Ini aneh. Dari mana uang ini? Dengan alasan apa? Dengan alasan wal amilina 'alaiha. Karena kami pengurusnya. Iya, pengurusnya dapat 75%. 25% dibagi kepada 1000 janda. Ini enggak adil. Padahal pakai nama mereka. Ya, ini adalah kedoliman mereka. Makanya sejak awal dakwah sudah diingatkan bahwasanya sedekah itu diambil dari mereka tapi dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka sendiri. Bukan kami yang akan membawa pulang ke pusat pemerintahan atau semacam itu. Ini adalah indahnya dakwah Islam, betul-betul ikhlas lillah. Dan seterusnya besok insyaallah, wallahu a'lam.